Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Dr. Ari Budiati, SHM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang sengketa pertanahan antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yogi Aljikri dengan NIM B1A1222168, dan keempat rekan saya yaitu Muhammad Isanawat dengan NIM B1A1222169, Muhammad Dafa Dwinanda dengan NIM B1A1222174, Cahyo Purnomo dengan NIM B1A1222186, dan M. Ferdiansa S dengan NIM B1A1222186. Masuk ke materi, yaitu pertama, pendahuluan. Sengketa pertanahan masyarakat adat dengan perusahaan sering terjadi di Indonesia karena adanya ketidaksesuaian antara pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya dengan pemberian hak-hak pengelolaan kepada perusahaan-perusahaan, khususnya di sektor perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur. Masyarakat adat merasa bahwa mereka memiliki hak-hak tradisional atas tanah yang mereka tempati dan kelola sejak zaman nenek moyang mereka, yang mencakup hak-hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Namun, negara seringkali mengabaikan atau mengesampingkan hak-hak masyarakat adat tersebut dengan alasan pembangunan ekonomi dan kepentingan umum. Akibatnya, banyak terjadi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari negara untuk menguasai dan mengelola tanah-tanah yang menjadi wilayah adat masyarakat adat. Konflik-konflik ini seringkali berujung pada kekerasan, penggusuran, kerusak lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Budi Harsono, menyatakan bahwa suatu hak ulayat di suatu tempat tertentu masih eksis. Ada 3 unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama unsur masyarakat, yang kedua unsur wilayah, dan yang ketiga unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Unsur masyarakat yaitu sekelompok orang yang merasa terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Unsur wilayah yaitu adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut, sekaligus sebagai tempat anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. Dan unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya, yaitu adanya tatanan hukum adat tentang pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ferdiansa S dengan NIM B1A1222187, dan di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang sengketa pertanahan antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan yang telah dibacakan teman saya sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebab umum timbulnya konflik pertanahan. Tentu saja konflik pertanahan tidak dapat terjadi tanpa adanya faktor-faktor yang memulai konflik tersebut. Penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam 2 faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non-hukum. Faktor hukum: 1. Tumpang tindih peraturan. UU PA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria lainnya, dalam perjalanannya dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria, tetapi tidak menempatkan UU PA sebagai undang-undang induknya. Bahkan justru menempatkan UU PA sejajar dengan Undang-Undang Agraria. UU PA yang mulanya merupakan payung hukum bagi Direktorat Konflik
Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012, 5 kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi secara substansial, bertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan sektoral UU Kehutanan, UU Pokok Pertambangan, UU Transmigrasi, dan lain-lain. 2. Tumpang tindih peradilan. Pada saat ini terdapat 3 lembaga peradilan yang dapat menangani situasi konflik pertanahan, yaitu Peradilan Perdata, Peradilan Pidana, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konflik tertentu, suatu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana. Hal tersebut dalam konflik hal yang disertai dengan tindak pidana. Selanjutnya, faktor non-hukum. 1. Tumpang tindih penggunaan tanah. Jalan dengan waktu, pertumbuhan penduduk dengan cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda. 2. Nilai ekonomis tanah yang tinggi. 3. Kesadaran masyarakat meningkat, adanya perkembangan global, serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir masyarakat terhadap masyarakat pun ikut berubah. Terkait tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi, akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi. 4. Tanah tetap, penduduk bertambah. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah telah dipertahankan sekuatnya. 5. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses oleh masyarakat miskin. Itulah beberapa faktor yang menjadi penyebab umum timbulnya konflik pertanahan, khususnya di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cahyo Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Purnomo dengan NIM B1A12286. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus konflik antara masyarakat adat Kenegrian Sinama Nenek atau Tanah Ulayat dengan PT PNV Persero. Konflik antara masyarakat adat Kenegrian Sinama Nenek dengan PT PNV Persero adalah sebuah konflik yang berlangsung sejak tahun 1996 hingga 2019. Konflik ini terjadi karena adanya klaim masyarakat adat atas tanah ulayat mereka yang telah dikuasai oleh PT PNV, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Masyarakat adat menuntut agar PT PNV mengembalikan tanah ulayat mereka seluas 2.800 hektar. Konflik ini melibatkan berbagai pihak, seperti Ninik Mamak atau pemimpin adat, pemerintah desa, pemerintah daerah, DPR RI, DPD, Komnas HAM, dan Presiden Jokowi. Konflik ini diselesaikan melalui berbagai cara, seperti negosiasi, mediasi, arbitrasi. Negosiasi dilakukan antara masyarakat adat dengan PT PNV, yang menghasilkan keputusan bahwa pihak ketiga PT PNV harus mencari lahan pengganti seluas 2.800 hektar. Mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, seperti DPD, Komnas HAM, dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mencari solusi damai dan adil. Arbitrasi dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang berwenang untuk memutuskan hasil penyelesaian konflik. Seperti Presiden Jokowi yang pada tahun 2019 memutuskan bahwa tanah ulayat masyarakat adat harus dikembalikan oleh PT PNV. Konflik ini menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat adat dan PT PNV, meliputi adanya ketegangan, kekerasan, dan ketidakpercayaan antara masyarakat adat dengan PT PNV. Dampak ekonomi meliputi adanya kerugian materi, penurunan produktivitas, dan hilangnya sumber penghidupan bagi masyarakat adat. Dampak lingkungan meliputi adanya pencemaran, penggundulan, dan kerusakan hutan adat. Pemberian
HGU di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. HGU adalah hak yang memberikan wewenang untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Pasal 28 ayat 1 UU PA. HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Pada pasal 28 ayat 2 UU PA, HGU dapat beralih dan dialihkan sesuai dengan kepada pihak lain. Pasal 28 ayat 3 UU PA. HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Pasal 29 ayat 1 UU PA. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU untuk jangka waktu yang paling lama 35 tahun. Pasal 29 ayat 2 UU PA. Dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Pasal 29 ayat 3 UU PA. Serta dapat diperbarui yaitu diberikan kepada selama 35 tahun. Pasal 8 ayat 2 UU PA. PP nomor 40 1996 tentang HGU. HGB dan hak pakai atas tanah untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan atau pembaruan HGU dapat dilakukan sekaligus. Pasal 11 ayat 1 PP nomor 40 tahun 1996. Pemberian HGU di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Pemberian HGU bagi perusahaan perkebunan masyarakat adat yang terjadi sampai saat ini dapat dideskripsikan bahwa pemerintah dapat mengimplementasikan hak menguasai oleh negara dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, cenderung mengabaikan perlindungan dan pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Keterkaitan antara norma hak menguasai oleh negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan menimbulkan kewajiban negara sebagai berikut. Yang pertama, segala bentuk pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung harus secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam dan di atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. 3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan akses terhadap bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Yananda dengan NIM B1122124 akan melanjutkan pembahasan tentang penyelesaian konflik. Upaya penyelesaian konflik dalam konflik perebutan tanah ulayat antara masyarakat desa Senama Nenek dengan perseroan terbatas perkebunan negara V (PTPN V) selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan, yaitu oleh pemerintah desa, nenek mama selaku lembaga adat, tokoh masyarakat, pemuda desa, dan pihak-pihak lainnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan nenek mama berupa dialog dengan pihak-pihak yang terkait, tetapi belum ada titik temu yang pas untuk menyelesaikan masalah ini. Masing-masing pihak mempertahankan aspirasinya bahwa tanah itu milik masyarakat desa Senama Nenek maupun perseroan terbatas perkebunan negara V atau dalam kurung PTPN V sebagai aset negara. Pemerintah tidak ada yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut. Strategi elit desa sudah melakukan mediasi di mana pihak yang menjadi penengah adalah pemerintah daerah Kampar. Tetapi belum ada titik temu yang dapat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dalam rangka untuk menyelesaikan masalah ini. Dilihat dari hasil wawancara saya dengan masyarakat, bahwa masyarakat desa Senama Nenek lebih menginginkan tentang kejelasan bagaimana status lahan 2.800 hektar tersebut. Namun dikatakan bahwa penanganan konflik ini dari pihak pemerintah dan institusi terkait baik dari daerah maupun pusat masih lambat dalam menangani masalah tersebut, sehingga tidak ada titik temu yang tepat. Kemudian andil pemerintah dikatakan cukup besar tanggung jawabnya dengan masyarakat. Orientasi utama kelembagaan pemerintah adalah melayani
melayani rakyat. Namun, pemerintah masih pada batas pemilik otoritas pemerintah. Masyarakat dan perusahaan adalah tiga elemen yang saling memiliki keterkaitan kepentingan. Untuk memudahkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan diperlukan adanya komunikasi yang tepat. Elit desa sangat berperan penting dalam penyelesaian konflik tanah ulayat 2.800 hektar ini, terutama lembaga adat Ninik Mamak, bahwa dari awal penyelesaian konflik sampai dengan adanya resolusi dari konflik ini, mereka menjadi garda terdepannya. Banyak upaya yang dilakukan oleh elit desa dalam penyelesaian konflik ini. Cara penyelesaian konflik yang dilakukan yaitu negosiasi antara masyarakat desa Senama Nenek dengan PT PNV yang menghasilkan keputusan bahwa pihak PT PNV harus mencarikan lahan pengganti seluas 2.800 hektar. Mediasi yaitu dengan melakukan pertemuan-pertemuan antara masyarakat desa Senama Nenek dan perusahaan yang dimediasi oleh DPD, Ombudsman, Komnas HAM, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, konsiliasi yaitu dengan percepatan merealisasi kesepakatan Pemkab Kampar mendukung dengan membentuk tim terpadu percepatan pembangunan atau pengadaan kebun kelapa sawit SKIM KKPA Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. SK Bupati Kampar nomor 500 garing ADMEK garing 114 tanggal 26 Maret 2013 dan arbitrase yaitu dengan melibatkan pihak ketiga dan untuk menyelesaikan konflik lahan di Desa Senama Nenek seperti Pemkab Kampar, Pemprov Riau, DPR RI, DPD, Komnas HAM, Walhi, dan pihak terkait dengan mendesak penyelesaian konflik dan akhirnya diselesaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Bahwa dari periode Kepala Desa Pak Rahman Chan tahun 2016 seringkali diadakan rapat oleh Ninik Mamak dan pemerintah desa Senama Nenek yang sangat mendukung untuk menyelesaikan masalah ini. Di tahun 2019, adanya resolusi konflik dari pemerintah yaitu diputuskan langsung oleh Presiden Jokowi bahwa tanah seluas 2.800 hektar itu dikembalikan kepada masyarakat adat Desa Senama Nenek. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksanawar dengan NIM B1A12219. Hari ini saya akan mempresentasikan alternatif strategi resolusi konflik. Yang pertama, pihak perusahaan perlu memberikan imbalan yang sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Yang kedua, meningkatkan solidaritas guna mempertahankan tanah ulayat masyarakat kenegrian Desa Senama Nenek. Yang ketiga, dengan ikatan yang baik di masyarakat akan menyatukan persepsi yang ada dan membuat kesepakatan dalam penyelesaian konflik ini. Yang keempat, menindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran atau menghambat agar tidak ada tujuan yang berbeda dalam penyelesaian konflik ini. Yang kelima, perlu adanya komunikasi yang efektif untuk menghindari kesalahpahaman. Yang keenam, membuat kerjasama dengan pola PIR yaitu perkebunan inti rakyat agar sumber daya yang ada dapat dikelola dengan baik sehingga meningkatkan ekonomi warga dan terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Yang ketujuh, perlu adanya proses mediasi untuk menyamakan dan mengurangi perbedaan pendapat. Yang kedelapan, kerjasama atau collab antara masyarakat dengan pihak PT PN. Yang kesembilan, memberikan kritik dan saran pada aparat desa dalam menangani permasalahan agar adanya ketegasan dalam menangguhkan usaha PT PN yang telah merebut tanah ulayat. Saran kami, pemberian HGU bagi usaha perkebunan oleh pemerintah harus diberi landasan pemahaman secara komprehensif pada setiap struktur dan keberadaan hak ulayat masyarakat, yaitu kearifan lokal dan pengakuan terhadap hak ulayat, sehingga sengketa-sengketa pengelolaan usaha perkebunan tidak timbul dan terciptanya keteraturan serta ketertiban. Sebagai tujuan hukum diperlukan peraturan daerah atau Perda
terkait dalam penentuan wilayah-wilayah hak ulayat menyangkut kebijakan pertahanan di daerah dalam pemberian HGU bagi perusahaan perkebunan dengan menerapkan pola kemitraan dengan masyarakat yang ada. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang telah kami lakukan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We just had one of those things. Yeah, we had one of those things.